Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Dan untuk kali ini akan membahas cara membuat jurnal umum pada perusahaan dagang. Di sini saya menggunakan metode fisik. Di sini sudah ada contoh studi kasus jurnal umum pada perusahaan dagang. Kita mulai yang pertama. Pada tanggal 2 April tahun 2024, Alfian membuka usaha dengan nama UD Makmur dengan menyetorkan uang tunai sebesar 250 juta rupiah, lalu peralatan sebesar 50 juta rupiah, dan transaksi yang terjadi selama bulan April tahun 2024. Untuk yang pertama kita jurnal dahulu pada saat membuka usaha. Untuk UD Makmur yaitu menyetorkan uang tunai dan peralatan masing-masing 250 juta dan 50 juta rupiah. Maka kita jurnal untuk transaksi ini yaitu kas di debit dengan angkanya sebesar 250 juta rupiah. Lalu peralatan, di sini peralatan 50 juta rupiah, maka kita buat di debit. Sedangkan yang di sebelah kreditnya yaitu modal Alfian sebesar 300 juta rupiah. Jadi jurnalnya pada saat menyetorkan uang tunai dan peralatan, maka di jurnal kas dan peralatan di debit masing-masing 250 juta dan 50 juta rupiah, dan modal Alfian di sebelah kredit yaitu 300 juta rupiah. Kita lanjut transaksi yang pertama di tanggal 2 April. Tanggal 2 April di sini dibayar sewa gedung tempat usaha untuk masa 1 tahun sebesar 30 juta rupiah. Dari transaksi ini, maka akan kita jurnal untuk pembayaran sewa gedung 1 tahun. Karena 1 tahun belum menjadi biaya, maka dicatat sewa dibayar di muka di debit dan kas di sebelah kredit. Yaitu angkanya masing-masing sebesar 30 juta rupiah. Lalu berikutnya kita masuk di tanggal 3 April. Di tanggal 3 April dibeli barang dagang dari firma Rahayu sebesar 13 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30. Di sini ada pembelian barang dagang, kita menggunakan metode fisik. Pada saat mencatat pembelian barang dagang, apabila di soal ada syarat pembayaran, jadi ini dinamakan pembelian secara kredit. Maka di jurnal umum, yaitu jurnalnya pembelian di debit dan utang dagang di sebelah kredit. Masing-masing angkanya yaitu sesuai dengan di soal sebesar 13 juta rupiah. Syarat pembayaran ini kita gunakan pada saat nanti pelunasan. Apabila pelunasannya dilakukan 10 hari setelah terjadinya transaksi paling lambat, maka akan ada potongan sebesar 2%. Paling lambat pembayaran yaitu 30 hari. Kita lanjut transaksi berikutnya di tanggal 4 April dibeli perlengkapan secara tunai sebesar 1.500.000 rupiah. Dari transaksi ini akan kita jurnal. Karena di sini pembelian perlengkapan secara tunai, maka jurnalnya perlengkapan di debit dan kas di sebelah kredit. Masing-masing sebesar 1.500.000 rupiah. Karena pembeliannya secara tunai sehingga kasnya menjadi berkurang. Kita lanjut transaksi berikutnya di tanggal 5 April dibayar beban angkut pembelian sebesar 75.000 rupiah. Pembayaran beban angkut pembelian ini maka akan kita jurnal yaitu beban angkut pembelian di debit dan kas di sebelah kredit. Masing-masing angkanya sebesar 75.000 rupiah.
Kita lanjut transaksi berikutnya di tanggal 6 April dijual barang dagang secara tunai seharga Rp3.250.000. Di sini kita menggunakan metode fisik. Lalu ada harga pokok penjualan Rp2 juta, tetapi angka yang kedua ini kita tidak gunakan karena angka yang kedua ini digunakan apabila kita menggunakan metode perpetual. Sehingga jurnal yang dibuat apabila ada penjualan barang secara tunai, yaitu jurnalnya kas di debit dan penjualan di sebelah kredit dengan angkanya sebesar Rp3.250.000. Kita lanjut transaksi berikutnya di tanggal 8 April dibeli barang dagang dari Garuda Food sebesar Rp4.250.000 dengan syarat 2/10 N/30. Karena ada syarat pembayaran, maka transaksi pembelian barang ini secara kredit, sehingga akan kita jurnal yaitu pembelian di debit dan utang dagang di sebelah kredit dengan angkanya sebesar Rp4.250.000. Kita lanjut transaksi berikutnya di tanggal 10 April dijual barang dagang kepada Rejo Asri sebesar Rp3.200.000 dengan syarat 2/7 N/20. Di sini ada syarat pembayaran, sehingga terjadi penjualan barang secara kredit. Maka di jurnal apabila ada penjualan secara kredit, jurnalnya piutang dagang di debit dan penjualan di sebelah kredit. Masing-masing angkanya sebesar Rp3.200.000. Kita lanjut transaksi berikutnya di tanggal 12 April diterima kembali barang yang telah dijual dari toko Rejo Asri sebesar Rp440.000 karena tidak sesuai pesanan. Dari transaksi retur penjualan ini akan kita jurnal, yaitu jurnalnya retur penjualan di debit dan piutang dagang di sebelah kredit dengan angkanya sebesar Rp440.000. Kita lanjut transaksi berikutnya tanggal 13 April dibayar utang kepada firma Rahayu atas pembelian tanggal 3 April yang lalu. Kita lihat di tanggal 3 April ada pembelian barang dagang sebesar Rp13 juta. Ada syarat pembayaran 2/10 N/30. Maka ini pembayaran di tanggal 13 sehingga masih masuk periode potongan, yaitu potongannya sebesar 2%. Maka perhitungannya 2% dikali Rp13 juta, maka jumlahnya sebesar Rp260.000. Maka kita jurnal untuk pembayaran utang ini, yaitu di jurnal utang dagang di debit, potongan penjualan dan kas di sebelah kredit. Dengan angkanya utang dagang yaitu Rp13 juta, lalu potongan pembeliannya yaitu sebesar Rp260.000. Rp260.000 ini diambil dari 2% dikali Rp13 juta, maka didapatlah Rp260.000. Lalu kasnya yaitu selisih antara utang dagang dikurangi dengan potongan pembelian, itulah yang diterima, yaitu sebesar Rp12.740.000. Kita lanjut transaksi berikutnya di tanggal 13 April dibeli barang dagang dari firma Rahayu seharga Rp8.500.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Jadi di sini ada transaksi pembelian barang secara kredit. Maka jurnal yang akan kita buat apabila pembelian barang secara kredit yaitu
pembelian di debit dan utang dagang di sebelah kredit dengan angkanya sebesar Rp8.500.000. Kita lanjut transaksi berikutnya tanggal 16 April. Dijual barang dagang kepada toko Antasari sebesar Rp2 juta dengan syarat 2/7 N/20. Maka dari transaksi ini akan kita jurnal, yaitu ada terjadi transaksi penjualan secara kredit. Maka jurnalnya piutang dagang di debit dan penjualan di sebelah kredit dengan angkanya sebesar Rp2 juta. Kita lanjut transaksi berikutnya di tanggal 17 April. Diterima tagihan dari toko Rejo Asri atas penjualan tanggal 10 April. Kita lihat di tanggal 10 April, di sini dijual barang dagang kepada toko Rejo Asri sebesar Rp3.200.000. Ada syarat pembayaran yaitu 2/7 N/20. Sehingga ini masih masuk periode potongan. Tetapi kita lihat lagi di tanggal 12 April ada retur penjualan. Seharusnya piutang berjumlah Rp3.200.000, tetapi karena ada retur sebesar Rp440.000 sehingga pelunasannya Rp3.200.000 dikurangi Rp440.000. Dari penerimaan piutang ini maka akan kita jurnal, yaitu jurnalnya kas di debit, potongan penjualan di debit, dan piutang dagang di sebelah kredit. Untuk piutang dagangnya bisa kita hitung yaitu Rp3.200.000 dikurangi dahulu Rp440.000 returnya. Maka jumlah piutang dagangnya yaitu sebesar Rp2.760.000. Sedangkan ini masih masuk sebagai periode potongan. Maka kita menghitung 2%. 2% dari jumlah piutangnya sebesar Rp2.760.000. Sehingga potongan penjualannya yaitu sebesar Rp55.200.000. Lalu untuk kasnya yaitu diambil dari piutang dagang dikurangi potongan penjualan, ini merupakan kasnya, yaitu sebesar Rp2.704.800. Kita lanjut transaksi berikutnya ada di tanggal 18 April. Dibayar utang kepada Garuda Food atas pembelian tanggal 8 April. Kita lihat di tanggal 8 April kita membayar utang kepada Garuda Food sebesar Rp4.200.000. Ada syarat pembayaran 2/10 N/30 dari 8 April ke 18 April, berarti masih masuk sebagai periode potongan. Sehingga jurnal yang dibuat yaitu utang dagang di debit, potongan pembelian di kredit dengan kas di sebelah kredit. Utang dagang kita lihat di tanggal 8 April ini yaitu Rp4.250.000. Maka utang dagang angkanya Rp4.250.000. Sedangkan potongan pembeliannya yaitu 2% dari utang dagang, yaitu jumlahnya sebesar Rp85.000. Lalu untuk kasnya yaitu didapat dari utang dagang dikurangi potongan pembelian, sehingga jumlahnya Rp4.250.000 dikurangi Rp85.000, yaitu Rp4.165.000. Setelah tanggal 18 April, kita masuk yang berikutnya yaitu tanggal 19 April. Di sini dibeli barang dagang dari Garuda Food sebesar Rp8.600.000 dengan syarat 2/10 N/30.
Berarti ada pembelian secara kredit. Maka jurnalnya pembelian di debit dan utang dagang di sebelah kredit. Masing-masing sebesar Rp8.600.000. Kita lanjut, transaksi berikutnya di tanggal 21 April, dijual barang dagang tunai seharga Rp4.200.000. Maka di sini ada penjualan secara tunai, sehingga jurnal yang dibuat apabila menggunakan metode fisik, yaitu kas di debit dan penjualan di sebelah kredit. Dengan angkanya sesuai dengan di soal, yaitu sebesar Rp4.200.000. Kita lanjut, transaksi berikutnya di tanggal 23 April, dibeli tunai barang dagang sebesar Rp3.750.000. Ada pembelian secara tunai, maka di jurnal pembelian di debit dan kas di kredit. Masing-masing sebesar Rp3.750.000. Kita lanjut, transaksi berikutnya di tanggal 24 April, dibayar utang kepada firma Rahayu atas pembelian tanggal 14 April yang lalu. Kita lihat, tanggal 14 April untuk firma Rahayu. Di tanggal 14 April di sini, firma Rahayu yaitu ada pembelian barang atau kita membayar utang sebesar Rp8.500.000. Dari 14 April ke tanggal 24 April itu jangka waktu 10 hari masih masuk sebagai periode potongan. Sehingga jurnal yang dibuat untuk transaksi pelunasan utang di sini yaitu utang dagang di debit, potongan pembelian dan kas di sebelah kredit. Utang dagangnya kita lihat yaitu Rp8.500.000. Maka kita isikan Rp8.500.000. Untuk potongannya yaitu di sini 2%. 2% dari Rp8.500.000. Maka jumlahnya sebesar Rp170.000. Sedangkan untuk kasnya yaitu utang dagang dikurangi potongan pembelian. Utang dagang 8.500.000 dikurangi 170.000, maka kasnya Rp8.330.000. Kita lanjut transaksi berikutnya tanggal 25 April. Toko Antasari membayar sebagian utangnya sebesar Rp1 juta. Dari transaksi ini akan kita jurnal yaitu kas di debit dan piutang dagang di sebelah kredit. Karena pembayaran sebagian utangnya sehingga langsung kita jurnal yaitu sebesar Rp1 juta. Kita lanjut transaksi berikutnya di tanggal 26 April. Dijual barang dagang secara tunai sebesar Rp2.500.000. Dari transaksi ini, karena ada penjualan secara tunai, maka akan kita jurnal yaitu kas di debit dan penjualan di sebelah kredit. Masing-masing sebesar Rp2.500.000. Kita lanjut transaksi berikutnya di tanggal 28 April dibeli barang dagang dari firma Atika sebesar Rp3.900.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Karena di sini pembelian dengan syarat pembayaran sehingga ini merupakan pembelian secara kredit. Dan jurnalnya pembelian di debit, utang dagang di sebelah kredit. Masing-masing sebesar Rp3.900.000. Kita lanjut transaksi berikutnya di tanggal 29 April. Dibayar utang kepada Garuda Food atas pembelian tanggal 19 April. Kita lihat di tanggal 19 April, di sini ada pembelian barang dagang dari Garuda Food dengan syarat 2/10 N/30.
pembayaran utang di tanggal 29 April, sehingga masih masuk sebagai periode potongan, yaitu sebesar 2%. Untuk pelunasan utang ini, maka akan kita jurnal utang dagang di debit, potongan pembelian dan kas di sebelah kredit. Utang dagangnya yaitu sebesar Rp8.600.000. Sedangkan potongan pembelian 2% dari Rp8.600.000 yaitu Rp172.000. Dan kasnya yaitu diambil dari utang dagang dikurangi potongan pembelian. Utang dagang 8.600.000 dikurangi 172.000, maka kasnya yaitu sebesar Rp8.428.000. Kita lanjut transaksi berikutnya di tanggal 30 April. Transaksi terakhir, dibeli barang dagang dari Garuda Food sebesar Rp8.850.000 dengan syarat 2/10 N/30. Berarti ini merupakan pembelian secara kredit. Maka jurnalnya yaitu pembelian di debit dan utang dagang di sebelah kredit. Masing-masing angkanya sesuai dengan di soal yaitu sebesar Rp8.850.000. Jadi inilah cara membuat jurnal umum menggunakan metode fisik. Setelah selesai kita membuat jurnalnya, maka jangan lupa kita jumlahkan atau kita total di debit dengan di kredit harus balance. Itulah tadi cara membuat jurnal umum menggunakan metode fisik pada perusahaan dagang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.